Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas seputar tajwid, melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk ayat 10 dari surat Al-Baqarah. Baik, seperti biasa, dengarkan terlebih dahulu, kemudian kita perhatikan bersama-sama tajwid dalam ayat tersebut. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا di sini alif sebelumnya fathah mad tabi'i, teman-teman ya. Mad tabi'i panjang 2 harakat. وَإِذَا Baik. وَإِذَا قِيلَ ya sukun sebelumnya kasrah panjang 2 harakat mad tabi'i. Cirinya kalau dari simbol dia tidak ada tanda sukunnya. Qila lahum ya. Mim sukun bertemu dengan huruf lam. Wa idza qila lahum la. Nah, mim sukun ketika bertemu dengan huruf lam maka mimnya dibaca jelas. Ya. Izhar syafawi. La panjang 2 harakat, alif sebelumnya fathah. La tufsidu, Nah, fa di sini dia suaranya mengalir ya teman-teman ya. Memiliki sifat namanya sifat rokhwah. Mengalirnya aliran suara. Yang mana sifat rokhwah ini memiliki lawan. Lawannya adalah sifat syiddah. Itu tertahannya aliran suara. Di antara keduanya ada sifat bainiyah atau biasa dikenal dengan sifat tawasud. Ini mengalirnya aliran suara dengan aliran yang sedang, jadi sedikit tertahan. Taib. La tufsidu, nah dialirkan ya. Wa idza qila lahum la tufsidu, jadi langsung masuk ke huruf berikutnya, huruf sin kasrah. La tufsidu panjang 2 harakat, waw sukun sebelumnya dhammah. Ini mad tabi, termasuk mad tabi'nya. Jadi huruf-huruf mad ini ada 3. Alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, dan ya sukun sebelumnya kasrah. Yang mana ketiganya makhrajnya dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Baik. Lanjut. La tufsidu. Nah, di sini ada alif tapi tidak dibaca. Dicirikan dengan adanya sifar ya. Perhatikan. Adanya bulat kecil di atas alif, maka itu tandanya tidak dibaca. Sifar mustadir, jadi meskipun berhenti tidak dibaca, dan ketika disambung pun tidak dibaca. La tufsidu fil. Nah, di sini ada huruf mad, ya sukun sebelumnya kasrah. Ya. Ya sukun sebelumnya kasrah, tapi dia tidak dibaca. Karena kenapa? Karena iltiqa'u sakinain, bertemunya antara 2 sukun, 2 huruf sukun bertemu, akhirnya terjadi perubahan bacaan. Jadi langsung masuk ke huruf lam. Fil. La tufsidu fil ardi. Baik. Fil ardi, lamnya mengalir ya, mengalir sedang karena memiliki sifat bainiyah atau tawasud. Mengalirnya aliran suara dengan aliran yang sedang. Fil ardi qalu panjang. Berapa harakat? Nah, ini di sini ada mad ya. Madnya bertemu dengan madnya di sini waw sukun sebelumnya dhammah bertemu dengan hamzah, tapi tidak dalam satu kata. Maksudnya tidak dalam satu kata adalah madnya terdapat di kata pertama. Nah, qalu ya, ini kata pertama. Kemudian hamzahnya terdapat dalam kata kedua. Jadi tidak dalam satu kata ya. Dibaca 4 atau 5 harakat. Boleh 2 dengan kaidah tertentu. Qalu innama. Nah, in di situ ada nun bertasydid ya. Maka didengungkan.
adanya udara yang keluar dari pangkal rongga hidung. Innama, nah di situ alif sebelumnya fathah, dibaca panjang 2 harokat. Innama nahnu. Ha di sini dia memiliki sifat rakhwah, mengalirnya aliran suara dan udara. Jadi dia juga memiliki sifat hamas ya. Sifat hamas ini mengalirnya aliran udara. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ha ini, maka ada udara yang mengalir. Apalagi ketika ha-nya ini sukun, maka akan lebih terasa udara tersebut mengalir. Taib. Innama nahnu muslihun. Sod sukun, dimiliki sifat isti'la dan itbaq ya, terangkat bahkan sampai menempel ke langit-langit pangkal lidahnya, dan makanya termasuk ke dalam huruf yang dibaca tebal. Muslihun, waw sukun sebelumnya dhammah, maka ini huruf mad dibaca panjang 2 harokat. Tapi karena setelahnya adalah huruf yang disukunkan karena waqaf, asalnya kan muslihuna, tapi karena di akhir bacaan maka dimatikan hurufnya, maka berubah yang tadinya mad tabi'i menjadi mad arid lisukun. Bacaannya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Muslihun. Baik. Perhatikan, saya ulangin ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Lanjut. Ayat berikutnya ayat 12. Ala, nah di sini ada huruf mad. Alif sebelumnya fathah dan setelahnya adalah huruf hamzah. Ya. Alif sebelumnya fathah dan setelahnya adalah huruf hamzah, tapi tidak dalam satu kata. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Boleh 4 atau 5 harokat. Ala innahum. Taib. Inna ditahan, didengungkan, nun bertasydid. Innahum. Nah, di sini mim bertemu dengan huruf ha. Maka apa hukumnya? Izhar syafawi. Mimnya dibaca jelas ya. Jadi mim sukun ini selain dibaca jelas, dia kadang bisa dibaca samar, kadang dia dibaca dimasukkan. Taib. Innahum humul lamnya ini teman-teman disukunkan. Jadi di sini sebelum lam ada hamzah wasal ya, tapi tidak dibaca karena di tengah bacaan. Cirinya apa hamzah wasal? Ada ra susodnya. Innahum humul mufsiduna. Huruf fa disukunkan, mufsiduna. Ada di sini afwan, ada mad tabi'i wa sukun sebelum dhammah. Mufsiduna walakilla. Nah di sini wala ada alif kecil dibaca panjang 2 harokat. Walakilla. Nah di situ ada nun sukun ya, walakin. Tapi karena bertemu dengan huruf lam, maka nunnya dileburkan atau dimasukkan ya, diidghamkan. Disertai dengan dengung atau tidak? Ya, tidak disertai dengan dengung karena bertemu dengan huruf lam. Walakilla, sempurna ya diidghamkannya. Walakilla yash'urun. Taib. Nah di sini huruf shin juga dia memiliki sifat mengalirnya aliran udara. Dan mengalirnya aliran suara. La yash, dan dia memiliki sifat khusus yang mana huruf-huruf lain tidak memilikinya. Namanya sifat tafasyi. Ya, tersebarnya udara ke seluruh bagian mulut. La yash'urun. Taib. Ada mad tabi'i di akhir bacaan, bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka jadi mad arid lisukun. Kalau di ayat 11 tadi kamu bacanya 4 harokat, maka di ayat 12 juga kamu harus baca 4 harokat. Berikutnya perhatikan ayat 13.
Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, wa idza qila matobi'i, idza panjang fathahnya karena setelahnya alif, kemudian ya sukun di situ huruf mad juga ya. Qila kasrohnya panjang 2 harakat. Qila lahum. Nah, di sini ada mim sukun. Mim sukun bertemu dengan hamzah, dibaca jelas. Jadi mim sukun ini kapan dihukumi izhar? Kapan dibaca jelas? Yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf selain daripada huruf mim dan ba, maka dibaca jelas. Taib. Seperti di sini, mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Lahum aminu. Nah, di sini ada mad badal ya. Alif setelah hamzah. Aminu badal sebagai pengganti hamzah sukun. Asalnya kan aminu, tapi diganti menjadi alif. Taib. Aminu kama panjang. Ini tidak dalam satu kata, maka dihukumi mad jaiz munfasil 4 harokat atau 5 harokat. Amanan nasu dengung, nun sukun dibaca dengung. Amanan nasu qalu. Nah, di sini 4 atau 5 harokat, mad tabi'i bertemu dengan hamzah setelahnya tidak dalam satu kata, maka dikategorikan mad jaiz munfasil. Anu minu ya. Di sini hamzah ya, hamzah sukun. Anu minu kama. Nah, di sini juga panjang 4 atau 5 harokat. Mad jaiz munfasil. Amanan. Nah, di sini amanas sufaha. Perhatikan ada mad badal juga nih. Ya, alif sebelumnya hamzah. Amanas sufaha. Nah, di sini mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini as-sufaha ini satu kata ya teman-teman ya. Satu kata. Taib. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Ala innahum. Nah, di sini mad jaiz munfasil. Ya, huruf mad bertemu dengan hamzah tapi tidak dalam satu kata. Huruf madnya di kata pertama, hamzahnya di kata kedua. Ala innahum. Nah, idhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf ha. Humus sufaha, mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Sufaha'u walakilla. Nah, ada alif kecil ya, panjang 2 harokat. Walakilla. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka dihukum idgham bila gunnah yang tidak disertai dengung ya. Meleburkan nunnya, dileburkan atau dimasukkan nunnya ke huruf lam tapi tanpa dengan dengung. Walakilla, killa, idgham yang sempurna ya teman-teman ya. Dicirikan dengan huruf lamnya bertasydid. Walakilla ya'lamun, ya'lamun. Huruf ain ini makhrajnya di tenggorokan ya. Tenggorokan bagian tengah bersama dengan huruf ha. Ya'lamun. Jadi bukan dari hidung ya. Di sini ada mad ardi sukun. Huruf mad setelahnya huruf yang disukunkan karena waqaf. Baik, perhatikan bacaan ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun.
Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Kita cukupkan penjelasannya di sampai ayat 13. Semoga bisa menambah wawasan tajwid teman-teman sekalian, dan semoga bacaan kita semakin lancar lagi, dan semoga diberkahi apa yang kita pelajari. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.